Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dulintang Adi Nugraha dari Prodi Ekonomi 19 Amikum Yogyakarta. Saya di sini akan mempresentasikan analisis manajemen strategi PT Garuda Indonesia. Gambaran umum, Garuda Indonesia adalah sebuah perusahaan milik negara Republik Indonesia. Garuda Indonesia berkantor pusat di Jakarta, Indonesia, dan memiliki kantor perwakilan yang tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia dan juga kota-kota di luar negeri. Pada tanggal 26 Januari 1949, Garuda Indonesia yang saat ini bernama Indonesia Airways, pesawat RI 001 Selweh diterbangkan di Calcutta, India, menuju Rangoon, ibu kota Burma, sebagai penerbangan niaga dan mengudara pertama kalinya dengan membawa bendera Republik Indonesia. Karena itulah peristiwa ini diperingati sebagai hari lahirnya Garuda Indonesia. Namun pada tanggal 1 Maret 1950, Garuda Indonesia baru dapat mengoperasikan seluruh pesawatnya. Garuda Indonesia semakin berkembang dan seluruh pesawatnya terdiri dari pesawat bermesin jet. Garuda Indonesia saat ini tercatat sebagai perusahaan penerbangan terbesar ke-30 di dunia. Dengan jumlah karyawannya saat ini mencapai 6.424 orang, dengan jumlah armada terdiri dari 49 pesawat. Visi dan misi PT Garuda Indonesia. Visi, menjadi perusahaan penerbangan yang handal dan menerapkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Misi, sebagai perusahaan menerbangkan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjukkan pengembangan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Analisis SWOT. Kekuatan maskapai penerbangan terbesar di Indonesia. Konsep layanan yang selalu menerapkan pelayanan sebagai fokus utama yang didasarkan keramahan dan keunikannya. Adanya layanan Immigration of Brand yang merupakan inovasi Garuda. Memiliki teknologi informasi yang mutakhir dan dalam menjalankan bisnisnya. Memiliki brand kuat yang telah diakui domestik. Banyak melakukan kegiatan CSR sebagai program kemitraan. Kelemahan. Ada faktor teknik black operation seperti keterbatasan jumlah kokpit dan cabin kru, sehingga menyebabkan keterlambatan. Tingginya tingkat hutang lancar yang diakibatkan adanya peningkatan dalam jumlah kewajiban pada akun-akun lancar sebagai hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar. Garuda saat ini bergantung pada sistem operasi dalam menjalankan bisnis sebagai bisnis, sehingga apabila terjadi kesalahan sistem, proses bisnis perusahaan akan terganggu. Perseorangan memiliki atau tetap memiliki defisit pada modal kerja pada masa yang akan datang. Biaya operasional yang tinggi menyebabkan harga tiket pesawat lebih tinggi dibandingkan dengan maskapai penerbangan lainnya. Peluang. Setelah dikeluarkannya Garuda Indonesia daftar perusahaan penerbangan yang dilarang terbang di kawasan Eropa, yang menyebabkan semakin terbukanya kesempatan untuk mewujudkan pengembangan jaringan penerbangan internasional jarak jauh. Indonesia merupakan salah satu pasar penerbangan udara yang memiliki pertumbuhan yang pesat. Bergabungnya Garuda sebagai anggota aliansi global memakai penerbangan yang bernama SkyTeam Global Airline Alliance. Berkembangnya secara cepat industri penerbangan Asia Pasifik. Ancaman. Ada faktor-faktor fasilitas bandara merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol yang menghambat
ketepatan waktu penerbangan. Sumber utama pasokan bahan bakar pesawat Garuda Indonesia berasal dari Pertamina, sehingga harga bahan bakar pesawat persediaan bahan bakar saat ini tergantung dengan Pertamina. Adanya bencana sebagai letusan Gunung Merapi, wabah penyakit, dan lainnya yang dapat mengakibatkan penurunan permintaan. Adanya peningkatan kapasitas, penurunan harga tiket, dan semakin banyaknya rute penerbangan baru yang dibuka oleh maskapai penerbangan lain. Maskapai asing yang melakukan penetrasi pasar ke Indonesia mengimbangi penurunan penumpang. Strategi PT Garuda Indonesia di saat pandemi. Untuk aspek keuangan, manajemen Garuda akan melakukan negosiasi dengan lessor untuk penundaan pembayaran sewa pesawat, lalu memperpanjang masa sewa pesawat untuk mengurangi biaya sewa per bulannya. Kemudian, melakukan program efisiensi biaya kurang lebih 15 hingga 20% dari total biaya operasional dengan tetap memprioritaskan keselamatan dan keamanan penerbangan dan pegawai serta layanan. Didiskusikan intensif dengan pemerintah selaku pemegang saham perseorangan guna memperoleh dukungan yang diperlukan. Mengoptimalkan layanan kargo dan aktif mendukung upaya pemerintah khususnya yang terkait dengan penerbangan COVID-19 melalui pengangkutan bantuan kemanusiaan, APD, obat-obatan, dan alat kesehatan. Menutup rute-rute yang tidak menghasilkan profit. Kemudian mengoptimalkan layanan charter pesawat untuk evakuasi WNI yang berada di luar negeri serta membantu proses pemulangan WNA untuk kembali ke negara masing-masing dan yang charter untuk pengurangan kargo. Kesimpulan berdasarkan tulisan di atas, PT Garuda Indonesia adalah perusahaan milik negara atau BUMN. PT Garuda Indonesia juga merupakan maskapai penerbangan terbesar dan terbaik di Indonesia. Dan PT Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan pertama di Indonesia. Saran untuk PT Garuda Indonesia diharapkan terus menjadi maskapai yang terbaik dan selalu mengutamakan pelayanan dengan cara komunikasi masyarakat khas Indonesia yang ramah dan santun. Terima kasih. Itu presentasi dari saya, bahwa ada kekurangan dan ada tutur kata yang tidak berkenan di hati. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.